هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama kita hormati guru kita akhina fillah Bapak Kiai Haji Muhammad Sibli Jundan SK, Bapak Ketua RW 012 sekaligus pembina DKI Malapura Bapak Haji Bisa, Bapak RT Budi, Bapak RT Asep, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang kedua dari bulan Ramadan, dan sudah satu hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang telah berlalu, yang sudah kita lakukan di malam pertama dan siang yang berpuasa, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya masih sisa 29 atau 28 hari lagi. Sejauh Sebanyak yang menghitung baju lebaran baik. Ya, ini harus di awal-awal Ramadan harus ada motivasi, ya, rangsangan. Motivasi dan rangsangan ini dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk memperkuat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya sudah jelas, orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman. Merasa beriman enggak, Pak? Insyaallah. Bu, merasa beriman enggak? Ya. Ini kalau yang di sini udah beriman semua nih, yakin saya. Nggak tahu yang di luar sana yang masih pada kerja. Mudah-mudahan sama itu beriman di desa yang nanti yang berpuasa. Jadi panggilan istimewa ini, panggilan yang mulia. Ya, hanya orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah puasa dalam rangka la'allakum tattaqun, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan menjadi ketakwaan. Kan orang yang ujian itu kan dia yang udah bayaran, yang nggak banyak bolosnya, ya pinter bodohnya mah itu terserah dah begitu. Baru dia ikut ujian begitu. Yang penting dia sudah masuk tuh dalam ruang lingkup sekolahan umpamanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya orang-orang terdahulu juga puasa. Zaman Nabi Adam itu puasa ayyamul bid, Nabi Nuh begitu juga puasa syukur, diselamatkannya dari banjir bandang. Nabi kaumnya, umatnya Nabi Musa, kaum Yahudi, dia berpuasa tuh, puasa syukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Puasa dia, puasa 10 Asyura. Ya. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minhum, kami ini lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa. Makanya kita dianjurkan untuk puasa sunnah Asyura sebelum Asyura. Ada lagi umat-umat sebelumnya, puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak, salam suling. Sehari puasa, sehari enggak. Kecuali ada hari Idul Fitri, hari Idul Adha sama Ayyam Tasyrik itu enggak. Menjadi syariat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hukumnya sunnah. Ya kalau zaman Nabi nggak ada hukuman wajib, sunnah, makruh, nggak ada. Ya, ada perintah puasa. Jadi sama kaum sebelumnya juga melaksanakan ibadah puasa dalam rangka la'allakum tattaqun. Maka Nabi berikan motivasi yang sangat kuat. Kullu amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya seluruh amal perbuatan anak Adam, manusia nih kita, itu miliknya nanti. Pahala sholat sudah ketahuan, pahala sholat satu rakaat maghrib berapa, zakat sedekah itu di berapa. Ila shaum, kecuali puasa.
Wa innahu li, untuk aku nanti. Wa ana ajzi bih, yang pahalanya itu Allah berikan tanpa ada batas. Tanpa ada hitungannya itu. Luar biasa. Ya. Maka kita harus menjaga puasa kita. As-shaumu junnatun. Puasa itu benteng. Dari apa? Ada hadis lain mengatakan benteng. Junnatun minan nar, benteng dari api neraka. Ya, nanti di yaumil akhir menjadi benteng api neraka. Tapi di dunia ini junnatun, benteng dari kemaksiatan. Dari kita berbuat yang mengundang murka Allah. Maka kata Nabi, "Faida ahadu minkum ahadu yaumu saumikum fala yarfuth wala yashab wala yajhul." Apabila di antara kalian ada sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, wala yashab, jangan teriak-teriak, wala yajhul, jangan berbuat bodoh. Yang semuanya itu punya potensi untuk merusak amal ibadah puasa kita. Itu kata Nabi begitu. Wa in satamahu aw qatalahu. Nih godaannya. Apabila ada seseorang yang menghina kita, mencaci kita, aw qatalahu, atau dia ngajak berantem, ngajak bunuh, falyaqul, kata Nabi, maka katakan kepada orang itu, inni shaimun marratain, 2 kali bilang, maaf, ada yang ngajak ya, orang ada yang hina kita, ada yang caci kita, pokoknya tokek musola, pokoknya orang-orang alim, kita diledek-ledek begitu kan, apalagi diledeknya menyakitkan. Maka kata Nabi bilang, nggak usah ditanggepin, bilang saja, aku sedang puasa. Maaf, aku sedang puasa. Ini menjadi benteng. Junnatun minal maksiyah, junnatun minal bodoh, minal dari marah dan sebagainya, memancing-mancing daripada batal atau berkurangnya puasa kita. Maka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersumpah. Beliau berkata, la khulufu famus shaimin atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Sampai-sampai dikatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada wanginya minyak kasturi. Kapan? Yaumul qiyamah. Jangan sekarang di dunia nilainya. Katanya bau mulutnya orang puasa harum, lagi dengan bau bengok. Jangan sekarang, entar hari kiamat. Kalau sekarang mah coba-coba dah. Mulut banget bau mulut orang lain, mulut kita sendiri kita haid lah. Ya salah. Kita. Ya. Nanti yaumul qiyamah, nanti indallah, dan itu bagi Allah. Di sisi Allah. Nanti itu. Nah, barang siapa yang nanti bau mulutnya harum, jaga puasa kita hari ini. Jaga puasa kita di bulan Ramadan kali ini, agar supaya nanti bau mulut kita di yaumil akhirat, di hari kiamat itu menjadi harum, melebihi harumnya bau minyak kasturi. Ya kalau zaman dulu mungkin minyak kasturi itu nomor 1, memang betul minyak kasturi itu nomor 1. Kalau sekarang kebanyakan bocah ya udah banyak bau yang lain, harum yang lain, ya udah terpengaruh. Ya. Jadi harum yang terbaik dulu adalah harum kasturi, itu lebih baik bau mulutnya orang puasa. Jangan sekarang dinulisnya. Dan itu bukan bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah motivasi, semangat agar kita menjaga kemurnian daripada kita ibadah puasa kita. Dan nanti di akhirat nanti, inna fil jannati babun yuqalu ar-rayyan. Nanti dalam surga ada satu pintu yang dinamakan pintu itu ar-rayyan. Yuqalu aina? Yuqalu yaumil qiyamah. Nanti pintu surga ar-rayyan itu manggil-manggil, aina shaimun? Aina shaimun? Manggil-manggil orang puasa. Aina shaimun? Yang puasa berdiri semua. Berdiri. Fadkhulu akhirakum, sampai semuanya masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Yang merasa dulu puasa enggak kita ngaku-ngaku, Pak, dulu besok mah aku puasa berdiri, kan kagak bisa. Otomatis itu aina shaimun, langsung teng.
nggak boleh disengaja ngajak sama kita. Kalau sekarang mungkin siapa yang udah punya SK nih gador itu udah punya. Iya. Dia otomatis dulu. Sampai semuanya masuk ke pintu ar-rayyan, ghuliqatil bab, maka barulah ditutup tuh pintu ar-rayyan. Berarti semua orang yang dulu melakukan ibadah puasa di dunia dia masuk semuanya, ditutup. Itu enggak ada yang ketinggalan, enggak ada yang ketinggalan. Oh saya ketinggalan, enggak ada. Pintunya masih terbuka kalau masih ada yang berpuasa. Ya, masih ada yang orang mau masuk dari pintu ar-rayyan itu masih terbuka. Sampai seluruhnya masuk. Walaupun banyak pintu, ya di surga nanti ada 8 pintu, tapi ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Amin. Bulan Ramadan ini seluruh bukan hanya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, tapi seluruh dosa-dosa kita juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihanguskan, ya, diampuni dalam arti bahasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, jalankan di bulan Ramadan ini. Jaga daripada perkara yang membatalkan puasa kita, dan lisan kita ini jangan sampai kita yarfuth, yazhab wa yajhur, jangan sampai dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang dapat meruntuhkan daripada nilai puasa kita. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita sampai akhir daripada bulan Ramadan dan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.